Kata-kata apabila hadis sahih, apabila hadis sudah terbukti kesahihannya, maka itulah madhabku. Maka itulah madhabku. Orang mengatakan yang tidak menerima tidak menerima sunnah atau sulit untuk menerima sunnah, berat karena berbeda dengan keadaan masyarakat, yang mengatakan perkataan tersebut tidak seperti yang kita fahami secara zahir. Tapi artinya demikian. Ada salah seorang imam besar dalam madhab Syafi'i. Beliau lebih dikenal dengan Taqiyuddin As-Subki. Beliau menulis kitab khusus perkataan Imam Syafi'i. Buku ringkas ya, tapi ini dari seorang imam dalam madhab Syafi'i dan terkenal dengan ketakwaannya dan ketinggian ilmunya. Makanya sampai dikatakan Taqiyuddin, orang yang takwa dalam agamanya. As-Subki, imam besar. Beliau ketika mengarang kitab tersebut, beliau ingin menjelaskan bahwa memang seperti itulah artinya. Memang seperti itulah, seperti yang tampak pada kita. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis sudah terbukti kesahihannya, maka itulah madhabnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan idza di sini umum, dalam semua keadaan. Sahhal hadis, hadis ini juga umum dalam semua hadis, baik dari Mekah, dari Hijaz ataupun dari Syam ataupun dari Irak. Semua hadis kalau sudah terbukti sahih menurut Imam Syafi'i, maka itulah madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ingin membantah mereka yang mengatakan bahwa maknanya tidak seperti yang tampak pada perkataan tersebut. Benar bahwa idza sahhal hadits fa huwa madhhabi, itu memang maknanya seperti itu. Cuman dua pilihan Anda itu. Saya mengungkapkan Anda berbohong, saya menuduh Anda berbohong kan ini. Mengatakan Anda berbohong. Kalau tidak terima, ajak saya untuk live Pak Dokter, untuk diskusi bersama. Atau mengklarifikasi bahwa apa yang Anda sampaikan itu memang bohong alias keliru alias salah. Begitu aja. Gampang kan Pak Dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali, baik yang setuju ataupun tidak apa yang akan saya sampaikan ini, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semuanya, para subscriber, para penonton semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Pada konten sebelumnya saya telah meruskan pendapatnya Pak Dr. Ustadz Ad-Darimi, Musyaffa Ad-Darini, di mana beliau menjelaskan tentang pemaknaan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi, dari pendapat Imam Syafi'i. Jadi orang yang menolak memaknai zahir, tidak memaknai apa adanya, tidak dimaknai secara zahiriyah pendapat Imam Syafi'i, itu katanya adalah orang-orang yang menolak sunnah. Padahal ulama-ulama Syafi'iyah, termasuk yang saya bahas setelah di konten sebelumnya, itu adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Baik Pak Dokter, saya tambah lagi. Sebelum saya membahas kebohongan Anda tentang Taqiyuddin As-Subuki, ini saya tambah referensinya dulu Pak Dokter, silahkan dibaca sendiri. Ini adalah Kutubus Syafi'iyah, karena hampir senada dengan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Saya kasih ini ya, silahkan Pak Dokter dibaca. Silakan baca sendiri Pak Dokter. Ini pertama Raddul Mukhtar yang ala Ad-Durril Mukhtar. Ini silakan baca dari itu Pak Dokter, wala yakhfa itu. Kemudian di Fathul Majid fi ahkamit taqlid. Silakan baca Pak Dokter dari waqad ajabal imamu sampai ke bawah hadzalladzi itu Pak Dokter. Kemudian di dalam kitab Asnal Matalib karangan Zakaria Al-Ansori, silahkan dibaca dari wahadzalladzi qalahu Syafi'i laisa ma'nahu itu Pak Dokter. Nah sekarang kita fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Dokter di akhir-akhir ceramahnya, penjelasannya terhadap jamaahnya, bahwa ada ulama besar yang sangat takwa sehingga diberi nama Taqiyuddin As-Subuki, katanya, yang memaknai apa adanya, memaknai zahiriyah perkataan Imam Syafi'i idza shahhal hadis fa huwa madhhabi, katanya Taqiyuddin As-Subuki. Taqiyuddin As-Subuki menurut beliau mengarang sebuah kitab, risalah kecil yang khusus membahas idza shahhal hadis. Oke Pak Dokter, ini kitabnya kan? Ini kitabnya. Nah, baik, mari kita bahas. Benarkah apa yang Anda sampaikan Pak Dokter, bahwa Taqiyuddin As-Subuki ini mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu adalah zahirnya seperti itu, idza shahha umum, hadisnya juga umum seperti itu. Artinya enggak, zahirnya lah seperti itu. Benarkah seperti itu As-Subuki? Atau jangan-jangan Anda ngawur, atau jangan-jangan Anda itu berbohong, membohongi jamaahnya? Ayo kita buktikan begini Pak Dokter. Ya, mari kita buktikan, saya atau Anda yang berbohong.
Ini kitabnya Pak Dokter. Perlu Pak Dokter ketahui dan semua jamaah Wahabiyah, Taqiyuddin As-Subki ini adalah ulama Syafi'i, ulama besar Syafi'iyah yang wafat pada abad ke-8. Silakan dilihat, itu ada tahunnya itu. Bisa Pak Dokter dan jamaah Wahabi lihat pada kitab Taqiyuddin As-Subki ini pada halaman 85 langsung itu, Sa'alta waffaqallahu an qawli imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu an idza sahal hadis fahuwa madhhabi wa huwa qaulun masyhur anhu. Kamu bertanya, semoga Allah memberikan taufik pada kamu, bertanya apa tentang perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an, yaitu idza sahal hadis fahuwa madhhabi, dan ini merupakan qaul yang masyhur, lam yakhtalifin nas fi annahu qalahu, dan tidak ada yang menyelisihi bahwa memang itu adalah perkataannya Imam Syafi'i. Wa ruwiya anhu ma'nahu aidan bi alfadin mukhtalifatin, dan maknanya yang senada dengan itu diriwayatkan dengan lafaz-lafaz yang bermacam-macam. Siapa yang bertanya itu? Ternyata kita lihat di footnote-nya di bawah itu, Sa'alta, kamu bertanya, kamu itu siapa? Kata Taqiyuddin As-Subki itu siapa sebenarnya itu yang bertanya? Kita lihat di footnote-nya. Ternyata yang bertanya itu adalah sabaqa fil muqaddimah inda bayani sababi tasnifil kitab. Di depan sudah dijelaskan tentang sebab dikarangnya kitab ini, annas sa'il, bahwasanya orang yang bertanya, siapa yang bertanya? Huwa waladul musannif, ternyata putra beliau sendiri, yaitu Tajuddin, ya, Tajuddin As-Subki, yang mana beliau adalah sahibu Tabaqatis Syafi'i, yang mempunyai kitab Tabaqatus Syafi'i Al-Kubra, Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Selanjutnya pada halaman 93 beliau Taqiyuddin As-Subki mengutip yang menjelaskan seperti ini, wa qad taba'an Nawawi Aba Amr bin Shalah fi maqalahu. Imam Nawawi mengikuti pendapatnya Aba Amr bin Shalah, dan beliau mengatakan di muqaddimah syarah muhadzabnya, wa qala innama hadza, ini yakni kalam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa madhhabi, itu adalah fiman lahu rutbatul ijtihad fil madhhab, sebagaimana yang telah saya sebutkan pada konten sebelumnya di kitab karangan Imam Nawawi di Majmu' itu Pak Doktor, di syarah muhadzab. Sama, tidak perlu saya terangkan lagi. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Selanjutnya beliau Taqiyuddin As-Subki menjelaskan, wa hadzal ladzi qalahu radhiyallahu anhu ma laysa raddan lima qalahu Syafi'i. Ingat Pak Doktor, Imam Nawawi dan Aba Amr itu bukan berarti menolak perkataan Imam Syafi'i untuk dimaknai secara zahir, bukan neko-neko terhadap pendapatnya Imam Syafi'i, bukan Pak Doktor. Wala li kauniha fadilah imtaza biha an ghairiha, bukan untuk menjelaskan fadilah yang berbeda dengan lainnya, tidak Pak Doktor. Walakinnahu tabyinun li su'ubati hadzal maqam hatta la yaghtar bihi kullu ahadin. Ini Pak Doktor menjelaskan, sebenarnya Imam Syafi'i dan Aba Amr itu menjelaskan betapa sulitnya ini Pak Doktor, sehingga seseorang tidak terbujuk dengan perkataan ini, tidak tertipu dengan perkataan ini, sebagaimana yang selalu dilontarkan oleh orang-orang Wahabi, idza sahal hadis, idza sahal hadis, padahal dirinya sendiri tidak ngerti apa-apa. Di halaman berikutnya itu, wa idza kana labudda min amal, kalau memang terpaksa harus diamalkan, fal amalu bimaktadahul hadisu aula minal amali bimaktadahu kalamu sahibil madhab. Mengamalkan apa yang diperintahkan, yang dituntut oleh hadis, itu memang lebih utama dari mengamalkan hanya tuntutan perkataan sahibul madhab, misalnya Imam Syafi'i, alladzi yuqalliduhu, yang kita ikuti. Tapi Pak Doktor, idza kanal muqallidu min ahlil fahmi, jika muqallidnya memang orang yang paham tentang madhab, sudah sampai kepada derajat mujtahid itu, atau yang paling tidak mendekati, ya qaribun minhu. Amal ammi, adapun orang awam kayak saya dan ente dan orang-orang Wahabi yang nggak ngerti bahasa Arab, orang awam Pak Doktor, fala kalama'ahu illa ayyuqala lahu hadza hukmullah wa hadza madhhab fulan. Maka jangan berkata apa-apa dia. Lebih baik dia mengatakan ini adalah hukum Allah, ini adalah mazhab Syafi'i. Begitulah Pak Doktor. Nah, ini yang menuki ya Pak Doktor. Pada halaman 106, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki
ketika menjawab pertanyaan dari putra beliau Tajuddin As-Subuki, beliau menyatakan wala yata'atta an-nuhudu bihada. Tidak bisa kita langsung muro-muro mengamalkan hadis itu, an-nuhud, kita bangkit untuk mengamalkan perkataan Imam Syafi'i, memaknai perkataan Imam Syafi'i secara zahir. Tidak bisa kita sembarangan seperti itu. Illa min alimin ma'lumil ijtihad, kecuali orang yang alim yang sudah maklum ijtihad. Begitu Pak Doktor. Wa huwa alladhi khatabahu Syafi'i, dan ini yang dikhitafkan oleh Imam Syafi'i biqaulihi, dengan perkataannya idza wajadtum hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khilafi qauli fahudhu bihi. Jika kalian mendapati perkataan saya, mendapati hadis Rasulullah berbeda dengan apa yang saya katakan, ambil hadisnya Rasulullah. Wada'u ma qultu, buanglah pendapatku. Tetapi kata Taqiyuddin As-Subuki Pak Doktor, walaisa hadza likulli ahadin. Ini bukan untuk orang umum Pak Doktor. Ini bukan untuk semua orang loh. Semua orang per individu boleh seperti itu memaknai zahiriyah Imam Syafi'i. Bukan seperti itu. Fakam fis sunnah, betapa banyak sunnah ini. Min hadisin sahihin, hadisnya memang sahih, tapi ala khilafihi. Tidak seperti itu cara mengamalkannya. Imma ijma'an, kadang-kadang itu memang ijma' ulama, sebagaimana apa? Itu mandi di hari Jumat wajib bagi orang yang baligh. Nah, ini hadisnya sahih, tetapi kalau dimaknai sebagaimana pendapatnya Pak Yazid Jawas yang memaknai wajib mandi di hari Jumat, ini berabe. Padahal ijma' ulama bahwa mandi di hari Jumat itu adalah hukumnya sunnah Pak Doktor. Wa imma ikhtiyaron limaniin, kadang-kala memang karena pilihan mazhab al-mukhtar itu ya, karena pilihan ulama seperti itu. Nah, demikian ya teman-teman. Ternyata Pak Doktor ini, Pak Doktor Musyaffa Ad-Darimi ini telah ngawur, sembrono. Apa karena tidak tahu atau memang sengaja berbohong, membohongi jamaahnya bahwa Imam Taqiyuddin As-Subuki katanya memaknai zahiriyah pendapat Imam Syafi'i itu, padahal sudah jelas itu kitabnya sendiri Pak Doktor, kitab yang Anda sebutkan itu. Kalau Anda tidak terima Pak Doktor, misalnya Anda tidak terima, akan membantah saya, gini aja, kita live yuk. Kapan tentukan, silakan yang mewakili untuk komen di sini, kita live saya dengan Pak Doktor itu untuk mempertanggungjawabkan saya yang berbohong, yang mengada-ngada, atau Pak Doktor sendiri yang membohong atau mengada-ngada atas nama Taqiyuddin As-Subuki, seorang ulama kibar dari mazhab Syafi'i. Gitu ya Pak Doktor. Saya tunggu Pak Doktor kalau memang Pak Doktor itu merasa benar apa yang Anda sampaikan. Tetapi kalau Pak Doktor itu memang merasa salah, silahkan klarifikasi. Kalau diam itu sama, apa namanya itu Pak Doktor, nggak jantan. Jadi cuma dua pilihan Anda itu. Saya mengungkapkan Anda berbohong, saya menuduh Anda berbohong kan ini. Mengatakan Anda berbohong. Kalau tidak terima, ajak saya untuk live Pak Doktor. Untuk diskusi bersama. Atau mengklarifikasi bahwa apa yang Anda sampaikan itu memang bohong, alias keliru, alias salah. Begitu aja. Gampang kan Pak Doktor? Ya. Ini, dalam rangka keilmuan kita, jangan ada dusta dari antara kita. Katakan yang benar itu benar. Bohong itu juga dosa Pak Doktor. Jangan neraka kalau seperti itu juga. Nanti menyesatkan umat ini kalau seperti ini. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalau tidak terima, bolehlah tantang saya untuk live Pak Doktor. Wahirul mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.